Saksikanlah pementasan dari kelas 11-7 dengan judul Pada Suatu Hari. Selamat menyaksikan. Blitz. Mungkin informasi itu bisa diperhatikan dan sekarang bagi siapapun yang ingin nonton boleh langsung. Bagaimana jika kalian yang mengalami masalah ini? Kalian penasaran ingin mengetahui alur cerita dari keluarga ini? Mari saksikanlah pementasan dari kelas 11-7 dengan judul Pada Suatu Hari. Selamat menyaksikan. Sekarang kau nyanyi seperti dulu. Ayolah, nyanyi seperti dulu. Sejak dulu kau selalu begitu. Habis, kau selalu mengejek setiap kali saya menyanyi. Sekarang tidak. Sejak sekarang, saya tidak pernah mengejek kau lagi. Saya tidak mau menyanyi. Kapanpun, Kapanpun. juga untuk saya. Juga untuk kau. Sama sekali, Sama sekali. kau kejam. Saya sangat sedih. Saya mati tanpa lebih dulu mendengar kau menyanyi. Sayang. Itu sangat baik. Lagi tidak ada gunanya. Sayang, saya mohon berhentilah kau berpikir tentang hal itu.
Mati, saya tidak bahagia karena kau tidak mau menyanyi. Ini memang salah saya. Kalau sejak dulu kau cukup mengerti bahwa saya memang memainkan kau, tentu kau juga bisa memaafkan segala macam ejek-ejekan saya. Tuhanku, saya kira saya akan mengumbuskan aku saya yang terakhir kali tatkala kau sedang menyanyikan sebuah lagu di telinga saya. Saya mohon, berhentilah kau berpikir mengenai hal itu. Demi segala-galanya berhentilah. Tersenyumlah lagi seperti biasanya. Baik, saya akan tersenyum kalau kau mengucapkan janji. Tentu. Kau mau menyanyi? Tentu sayang. Suatu ketika. Sebelum saya mati. Iya sayang. Sekarang saya. Tidak mungkin. Kau tahu saya sedikit flu karena pesta beberapa hari yang lalu. Oh, saya baru ingat sekarang. Selalu kau begitu. Selalu tak pernah ambil pusing setiap kali saya sakit. Kau melebih-lebihkan. Tapi acap kali kau begitu. Kalau saya batuk, baru setelah 1 minggu kau tahu. Iya, saya akui. Saya terlalu asik dengan diri sendiri. Saya akui. Saya minta dimaafkan supaya setelah saya tidak tutup dan supaya. Saya tidak akan memberimu maaf kalau kau tidak juga berhenti menyebut ibu saya kematian. Maaf, tidak lagi. Sekarang saya akan memaafkan kau dengan satu syarat. Apa? Kau harus menyanyi. Kalau begitu kau tak saya maafkan. Dan surga saya? Mungkin tertutup. Baik. Saya penyanyi, tapi separuh. Kalau terlalu lama, nanti saya batuk. Tidak, satu lagu. Satu lagu? Ayolah sayang. Penonton sudah tidak sabar lagi menunggu sang penyanyi. Penonton sudah tidak sabar lagi menunggu sang penyanyi. Tersenyum dianya padaku. Ketika saya bernyanyi di depan umum, di mana kau juga ikut mendengarkan. Kala itu, Ketika kau baru saja lompat padus, kau sombong betul kala itu. Gas pun tidak pernah membahas pandangan saya. Habis pandangan kau nakal. Habis kau juga suka mencium pandangan. Kau sudah terlalu pintar berciuman ketika kau pertama kali mencium saya. Saya memang betul terkaya. Setiap kali saya menonton, saya selalu berharap ada adegan ciuman yang amat sangat terperinci. Bagaimana
tidak tahu. Kau bohong. Hah? Ya, dia tidak perlu datang lagi. Saya takut dia berada dengan janda itu. Baik-baik. Kami sangat berharap kedatangan Nyonya kemarin. Suami saya juga heran kenapa Nyonya tidak datang kemudian. Kami sakit. Kami? Maksudnya? Iya, saya dan anjing saya sakit. Setiap saya sakit, anjing saya juga sakit. Saya agak senang karena sekarang saya sembuh. Tapi parah sakitnya. Kasihan. Sayang, di mana kau? Dia tadi di sini. Sebentar Nyonya. Onda, di mana kau? Telat. Kenapa saya jadi gemetar? Nanti dulu. Ya, Nyak. Siapa yang beli minuman ini? Saya sendiri, Nyak. Kenapa? Ini memang kesukaan saya. Wah, menyenangkan sekali, Nyak. Segar bukan main. Bagaimana kau bisa tahu saya suka minuman ini? Tuan besar sering menceritakan perihal Nyonya kepada saya. Dan ketika saya tahu Nyonya datang, karena saya membuatkan minuman itu. Selamat minum, Nyak. Nanti dulu. Ya, Nyak. Tuan besar masih suka. Menyirami kaktus. Iya. Tidak, Tuan besar menyirami seluruh bunga sekarang tiap pagi dan sore. Walau kadangkala ia menyirami kaktus yang ditaruh dalam kaktus. Maafnya saya ke dalam dulu. Selamat datang Nyonya. Selamat atas. Terima kasih. Maaf, Nyonya tanpa bolon. Kau lupa benar. Siapa bilang? Nyonya pasti mengendarai alam. Saya. Saya Nyonya Nas. Apa kabar sama Nyonya? Maaf Nyonya. Saya. Karena sudah meninggal 11 tahun yang lalu. Kau benar sayang. Dan saya memang jelek sekali. Maafkan Nyonya. Tidak apa. Joni. Ya, Nyonya. Baik-baik Nyonya. Minum jeruk, minuman apa saja suka, tapi Susan tidak suka. Saya sendiri tidak begitu. Tapi Kita berdua minum saja, kita flu. Joni, Ya, Nyak. bikin es susu dan 2 gelas jeruk panas. Dua dan satu jeruk panas maksudnya, Nyak. 2 gelas es jeruk, 1 susu panas. Baik, Nyak. bagaimana anak-anak Nyonya? Maaf Nyonya, saya Nyonya dan pemenang tidak dinikahi putra. Mengapa kau bertanya begitu? Maaf, saya lupa. Maksud saya, apa tujuan datang kemari? Maafkan suami saya Nyonya. Kadangkala dia amat kasar, tapi sebenarnya dia lelaki yang amat lembut. Betul Nyonya, Onda adalah lelaki yang amat lembut, sangat amat lembut. Onda juga cermat dan kasar. Kita minum apa? Nyonya suka. Ya, kita baru sudah memesan minuman. Ikut. Kamu berlebihan sehingga memuakan. Kau sendiri yang menyuruh saya agar berpura-pura tidak kenal dengan janda itu. Iya, tapi kau berlebihan. Kau kurang ajar. Susah. Kalau saya kau marah. Kalau saya berlebihan, kau juga marah. Kalau saya jumpa kurang baca, kau juga marah. Saya harus bagaimana tidak marah supaya saya tidak marah agar kau tidak. Pendeknya berlakulah sedikit agak sopan. Saya coba. Kendorkan kalau wajahmu. Udara sangat baik akhir-akhir ini. Apakah di rumahnya turun hujan? Iya, terutama belakangan ini memang musim hujan. Dan terutama kalau sore hari. Seperti di rumah kita, tidak begitu sayang? Tentu saja, kalau di rumahnya Yonas turun hujan, di rumah kita pun turun hujan. Sebab kita dirinya satu kota, bahkan satu wilayah kecamatan. Memang satu kota, satu kecamatan, tidak begitu Nyonya? Siapa? Oh Nyonya Nas, bukan begitu? Iya, kita satu kota. Mari kita minum satu kota, mari. Silahkan Nyonya. Alangkah hangat es panas ini. Ya, silahkan Nyonya, Nyonya tidak suka. Alangkah sejuknya, terima kasih. Sejak kapan Nyonya suka dengan susu yang panas? Sejak kemarin. Ya, sejak kemarin. Kami sendiri menyukai es sedang jeruk yang sangat sejuk. Tidak begitu sayang? Ya. Terus terang, saya kagum pada Nyonya. Saya tidak pernah melihat Nyonya bertambah tua. Ah, Nyonya berlebihan.
saya juga berterus terang. Nyonya semakin tua semakin cantik. Memang, maksud saya bila kita masa tua, adapun tua itu sendiri merupakan hasil dari suatu penjabaran. Hanya sayangnya penjabaran sudah dilakukan oleh waktu, sehingga kurang enak kita terima konsekuensinya. Saya kira tidak begitu. Tua adalah konsekuensi dari kesadaran kita. Ya, kalau kita punya matematika, kita tidak akan pernah tua. Juga kalau kita punya jam, kita tidak akan pernah tua. Tapi kita punya matahari. Itu susahnya. Sekarang, mari kita minum, misalkan kita tidak punya matahari. Alangkah sejuknya susu panas ini. Langkah hangat, es jeruk panas ini. Dan begitu sayang. Ya. Tapi kalau kita tidak punya matahari, kita pun tidak akan pernah bulan. Juga tidak akan punya siang hari. Dan mati kau. Tapi kalau kita tidak punya siang hari, kita pun tidak akan pernah punya malam. Kalau begitu, Lebih baik punya matahari. Sama sekali tidak punya apa. dan itu berarti itu aku merupakan rahmat. Tidak, bukan rahmat, tapi Boleh minum lagi. kepada tidak tua sama saja. Terus bisa usahakan tetap kaku. Berduri kapanpun. Saya atas terkait dengan itu, bagaimana keduanya merangkak dengan sebidang rumput sambil melalui udara yang menghantarkan bau musuh. Atau bagaimana mereka mendengarkan bentak-bentakan kaki kuda musuh dari jarak bermil-mil. Kaktus-kaktus liar yang bertumbuhan di Amerika. Indahnya, apa tidak indah pemilihan yang selalu diliputi senja. Saya pikir lebih indah, juga lebih bermanfaat. Tapi bagi saya terlalu mewah dan kurang sederhana. Kaktus memang selalu kesepian. Memang merugikan orang lantaran berbahaya. Bagaimana kita bawa saja, ini lebih langsung menyangkut kepada kepentingan ekonomi kita. Sayang sekali kita telah sepakat menerima kehadiran makan sudah cukup lama sehingga ini saya telah tentunya. Saya di sini, saya dijamu di sini. Saya minta diri sekali lagi selamat atas kepada emas tuan dan nyonya. Sayang sekali dia sakit, saya harus pulang. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih banyak, salah pada seminyonya. Kenapa kau udah begitu? Saja. Kenapa kau begitu diam? Kau juga begitu. Kenapa? Kau juga kenapa? Saya tidak baik kita hubungi pesta emas ini dengan kata-kata seru. Kau sendiri yang membuhinya. Kau rusak pesta-pesta kita dengan kaktus pacar kau. Sejak dulu kau begitu ya. Seakan saya punya hubungan percintaan dan bagaimana kau begitu berhasil menciptakan tokoh yang fantastis itu menjadi tokoh yang telah nyata dalam diri kau, sehingga tokoh mampu mempermainkan kau selama hidup kau. Bukan fantastis, tapi memang dia tokoh fantasi kau, bahkan sampai saat kau tua. Sengaja kamu nyuruh Joni menyiapkan minuman kesukaannya begitu tamu tadi datang. Siapa? Saya menyuruh Joni minuman apa? Kau sengaja menyuruh Joni menyiapkan es susu begitu Nyanyi Jana tadi datang. Tidak, saya tidak menyuruh Joni. Kau tua. Kau lakukan itu ketika saya menemui dia tadi. Kau menyingkir dari sini dan kau bersembunyi ke kamar baca. Sayang, dari saya masuk ke kamar baca. Lalu saya asik membaca para psikologis. Kemudian tepat di mana saya sampai pada baris-baris mengenai telepati, saya ingat betul. Kau bohong. Kalau kau tidak percaya, kau boleh tanya Joni. Joni, cepat kemari. Besar. Siapa yang menyuruh? Joni. Ininya besar. Siapa yang menyuruh? Saya tanya. Joni, sejak tadi pagi sudah berapa kali kau berbohong? Belum sekalipun ya. Aku saja. Kau tidak akan mengurangi penghasilanmu. Jujur sudah 2 kalinya. Pertama kepada istri saya. Itu tidak perlu Joni. Yang kedua, Kepada istri saya. jadi kau selalu berdusta pada istrimu sendiri. Tidak selalunya, tapi tidak lebih dari 3 kali sehari. Nah, saya menjadi segala Mengenai apa saja kau berbohong? hampir segala halnya dari yang ringan sampai yang terberat. Ringan misalnya, Berat-berat sakit, yang paling berat soal sembahyang, tentang perempuan. itu taruh tengah-tengahnya. Pertanyaan ini sangat emosi, bajunya kurang sopan. Baiklah, sekarang aku saja. Siapa yang menyuruhmu menyiapkan es susu? Begitu Nyanyi Janda tadi datang. Saya sendirinya, Mengapa justru es susu? saya tidak asal saja seperti hal kamu sebelumnya. Saya buatkan sirup, nyonya diam saja. Ada yang perlu saya kerjakan lagi? Pergi, bawa minum ini ke dalam. Hasil,
Tidak baik mengada-ngada. Bahkan kau diam-diam memelihara kaktus dalam kaktus. Tidak melulu kaktus, tapi beberapa bunga lainnya juga. Sayang, diamlah. Kalau kau diam, saya akan menyanyi satu buah lagu lagi. Diamlah. Baiklah, saya akan menyanyi dua buah lagu sekaligus. Tapi kamu diam. Lagi pula jangan terlalu keras. Kau bisa luka, suara kau bisa serak. Selain itu, apa kata anak-anak mereka datang kemari? Saya. Diamlah. Apa kau ingin saya membacakan kitab suci? Dongeng. Saya cuma membacakan bagaimana Nabi Nuh melayani sehingga betina yang bunting, sementara keras sakit influenza. Di kamar, saya tidak akan diam. Baiklah, saya tidak akan berbuat apa-apa, tapi kau mau diam. Kalau kau tidak berbuat apa-apa, saya akan menangis lebih keras lagi. Tuhanku, kepala saya cuma satu dan puyeng. Ada saja saya punya 3 kepala. Barangkali saya tahu apa yang harus saya perbuat, tapi kepala saya cuma tangisan. Kau memenuhi isi kepala saya dengan senjata lalat hijau. Tuhanku, Saya akan tetap menangis dari dari penyambar. Saya akan tetap menangis. bidadariku, apa? Saya bukan bidadari. Katakan dewiku, Saya bukan Dewi. katakan malaikatku. Bukan malaikat. Kira kau apa, tapi katakanlah. Saya istrimu. Katakan istriku apa yang Bukan istrimu. Tuhanku. Hati tinggal. Kau tidak perasaan. Kau dari kecintaan kita dalam penuh hati kaktus. Hati mulai kobra. Kejam, kejam. Tuhanku. Masukkanlah dia ke dalam neraka sampai kau punya rambut. Aku jahat. Iya. Oh, rupanya ingin saya masuk neraka. Bukan. Kerak neraka. Neraka. Kau kejam dan kau sendiri. Sudah. Kenapa kita tidak bisa masuk ke tempat saya? Oh, rupanya ingin kita pisah. Ya, saya tidak bisa. Tapi kau tidak. Saya ingin kita cerai. Cerai? Ya, cerai. Hari ini juga kita ke pengadilan. Kita cerai. Saya. Tanah. Saya pengen pikir, saya takut kita tidak jadi cerai. Tapi kau harus berpikir. Dalam soal perceraian tidak perlu pikiran, tapi perasaan seperti halnya percintaan. Pokoknya saya ingin kita cerai. Hari ini juga kita selesaikan surat-suratnya. Sekarang sudah terlalu siang. Saya kira kantor-kantor sudah Kalau kata tutup, besok pun jadi. Saya tidur malam bersama kamu. Kalau boleh kau tidur di kamar baca di atas kitab-kitab bersama rep-repnya. Bustami. Kau dengar? Kita datang. Ada kaktus dalam kaktus. Bustami. Nyanya. Ibu dan bapak kenapa lagi? Saya tidak tahunya, tapi saya dengar mereka tangis-tangisan. Nanti ikannya sakit, kalau ikannya sakit, nanti kakek dan nenek menangis. Nenek juga suka menangis, Ma. Nanti saya ceritakan semuanya. Mana Memet? Gustaf? Nyanya. Memet? Nyanya.
Itu Nita, kau harus dengar dari persoalan ibumu. Ada apa kau? Baru kemarin kau pulang ke sini. Dan siapa? Di depan, berarti kan seperti biasa. Tidak aku juga sebagai anak tahu. Ini persoalan sangat runcing. Juga bisa mengakibatkan kesedihan yang berlarut. Soal apa, Pak? Ibu marah, ibu cemburu. Kenapa? Soalnya sepele dan tidak bermutu. Ibumu tidak suka tanaman kaktus, tetapi saya suka tanaman itu. Bahkan dan terusan kalah malah. Buang saja kaktus itu. Soalnya bukan kaktus, tapi Kalau tempatnya dengan kali, ibumu cemburu dan minta cerai. Minta cerai. Minta cerai supaya ibumu hari ini juga selesai. seperti kau sekarang lagi. Apa? Seperti kau sekarang, Novia? Kau sudah meminta cerai? Dari siapa? Dari siapa? Dari suaminya tentu. Kau dan ibumu satu jiwa. Alasan macam apa yang mendorong kau meminta kesedihan serupa itu? Kebodohan macam apa yang mengotori otakmu? Cerai? Seakan dengan kata-kata itu kau bisa mengancam hidup ini lebih nikmat. Novia, kau seperti gadis ingusan. Apa kau kira rumah tangga rumah-rumahan yang dari kota kau bongkar-bongkar dan kau susun-susun? Novia, sudah waktunya kau menginsafi bahwa rumah tangga rumah suci yang lain seperti masjid, gereja, dan kelenteng. Rumah suci adalah tempat cinta kasih dibukakan menjadi gairah hidup. Novia, alasan picisan apa yang menjadikan kau begitu gairah mendapatkan surat talak itu? Jangan. Ini bukan lagi persoalan kau, juga bukan lagi persoalan suami kau semata. Tapi ini persoalan anak-anak kau. Mereka masih kecil. Meli, Ferry, ini sudah persoalan negara, dunia. Saya tidak akan membiarkan rumah kau terbakar hanya karena sebabkan api yang menyakiti cemburu buta. Saya akan segera beritahu ibumu. Novia, apa kau tidak pernah membayangkan betapa jernihnya mata anak-anak lucu itu, Meli dan Ferry? Tapi Nita, kau sendiri harus menimbang bagaimana sakitnya perasaan saya. Ini hari datang ke rumah untuk berobat. Tiap hari, Tidak, maksud saya seminggu sekali. seminggu sekali. Katakanlah sebulan sekali. Ah, kau ini Tapi sikap yang kanak-kanakan mampu mengalami seluruh sama saya. bagaimana kau tahu? Kau juga ikut merasa penyakitnya. Saya terpaksa polisi. Lalu saya praktek berapa dari sesuatu. Lalu kau dengar apa yang Cici dan Sumi bicarakan? Dengar Apa? seperti dokter dan pasien. Kalau begitu, apa yang kau cemburukan? Kalau periksa dalam, Kalau begitu, kenapa kau tidak masuk ke dalam dan memberitahu tubuh perempuan itu? gila. Lalu kau saja. Tentu saja. Itulah kesalahanmu. Lalu apa saya bukan ciri-cirinya itu? Gila. Daripada kau dua saja dan menyatakan tidak, Saya tidak percaya. Saya memastikan. coba nanti dulu. Jelaskan. Cici sudah bersuami. Ini bukan masalah bersama atau belum. Ini masalah watak. Setelah perempuan jadi itu mati, saya kan waktunya masih baru. Betul-betul kau ikuti kemarahan saja. Cobalah berpikir dengan tenang. Sebegitu banyak hal yang kau ucapkan, tapi tidak kata-kataku yang dijelaskan. Kenapa kau ingin cerai dari suamimu? Kalau kau mau jujur, sebetulnya kau hanya diperkenalkan sama burukmu saja. Kenapa harus Cici? Kenapa tidak ada dengan perempuan-perempuan lain? Atau bahkan dari saya bertukar suamimu? Memangnya semua perempuan-perempuan lain seperti Icip yang mempunyai jalan panjang yang suka mendekati suami orang. Sofia, sayang, kau jangan suka membaca roman-roman picisan. Kau bisa bayangkan sendiri apa jadi isi kepalamu dengan roman-roman seperti itu. Dengan membaca cerita yang seperti itu sama dengan kamu mengisi usus besarmu dengan minuman keras. Sekali-kali tentu saja boleh, tapi kalau terlalu sering bisa memperpendek usiamu sendiri. Sofia, ibu yakin kau telah terpengaruh roman-roman sampah itu, sehingga hidup bagimu tak ubahnya seperti mainan peranan belaka. Bacalah Romeo Juliet, bacalah tentang kesetiaan cinta, dan singkirkan bacaan yang mengajarkan tentang kebencian dan perceraian. Apa kau kira perceraian itu jalan suci? Apa kau kira kalau kau menjadi betina yang jantan kalau kau berhasil bercerai dengan suamimu? Jangan kau sangka perasaanmu dan kecemburuanmu akan menuntut hidupmu karena kebahagiaan, Novia. Juga jangan lupakan Meli dan Ferry. Hanya karena soal cemburu, soal rumah picisan rumah tangga kau bongkar. Kenapa tidak kandangan saja yang kau bongkar? Yang sudah jelas rapuh itu. Novia, sayang, tidak satupun kebaikan yang terselip dalam niatmu bercerai dari suamimu. Lagi tidakkah kau membayangkan kembali
kebaikan suamimu seperti katamu dulu ketika kau mendesak ibu kan menerima lamaran? Tapi Bu, Tidak, jangan bicara. Ya, jangan berbicara kecuali kau marah-marah. Marah, jangan. Kau dalam keadaan marah, Novia. Dalam keadaan marah lebih baik orang diam. Dan lebih baik lagi kalau kau mendengarkan saran dari orang lain. Saya kira begitu. Ibumu sebenarnya sedang marah sekarang, tapi tak sepatah pun kata-kata yang diucapkan. Dan ini, koper-koper ini, apa artinya? Main-main kau keterlaluan, Novia. saya tidak main-main Bu, saya sungguh-sungguh. Lebih jelek lagi. Tuhanku, apa jadinya nanti kalau kau jadi berpisah dengan Vita? Apa jadinya hidupmu? Apa jadinya anakmu? Mary dan Ferry akan kosong cinta. Sebab mereka tidak akan menerima sepenuhnya keutuhan cinta. Apa kau kira salah talak itu? Cek. Tuhanku. Tapi Bu, Tidak, jangan bicara. Jangan berbicara kecuali kau marah-marah. Marah-marah hanya menghasilkan kerut muka. Sebenarnya ibumu juga tidak suka marah. Sekali-kali tentu saja boleh sekadar olahraga kerut muka. Tapi kalau terlalu sering bisa membuat penyakit. Dan anak-anakmu, Novia, anak-anakmu. Tidak kau berpikir bahwa mereka akan kosong cinta dan sayang. Hanya demi kepuasan amarahmu saja, egoistis. saya tidak akan bicara apa-apa. Saya hanya akan menjelaskan panjang lebar dulu perkaranya. Bicaralah. Apa persoalannya? Sudahlah, kita semua sudah mengerti. Biarkan dia menjelaskan semuanya, Nita. Bagaimana kita bisa mengerti kalau tanpa lebih dulu mendengar penjelasannya? Kita mau kawin lagi. Apa kau bilang? Dia bilang apa? Apa kau yakin itu kalimatmu, Novia? Ibu yakin kalimat itu kau buat dari salah satu buku penyisanmu. Joni, Ustaz, Jadi cepat. ayo sini, Ustaz. Cepat, Men. Kalau lagi pasang, Novia, jika kau teruskan, ibu sukses. Maksud saya, kita selingkuh. Dari halaman berapa kau buat kalimat itu? Joni, Ustaz, Johnny cepat John. Bentar Tuan. Kalau kau tidak ingin berkau tunggu oleh ini. cari halaman yang lebih lembut kata-katanya. Ibu, saya cemburu. Nah, cemburu itu suci. Hanya dengan budak cemburu kau mampu bercinta. Tapi kita keterlaluan. Barangkali cemburu kau yang terlaluan. Novia juga pada jadi kita. Novia, rupanya kau belum menyadari bahwa usapan tangan seorang dokter lembut dan suci, seperti usapan orang-orang suci atau bahkan nabi. Para dokterlah yang bekerja atas tugas suci. Mereka lah yang paling nyata mengamalkan firman-firman Tuhan. Kalau kau mau mengerti, para dokterlah yang berjuang nyata agar kita bisa macam hidup ini bisa bertambah baik. Mereka lah yang menghibur kita, menyembuhkan kita dari segala penyakit yang ditatahkan sangkala. Saya jadi terharu. Kasihan kita, Anak sebaik itu dicurigai. seperti nabi-nabi yang diludahi oleh Tuhan sendiri. Kau kejam, Novia. Dunia penuh culik. Kenapa ngomong begitu? Polisi! Cucuku. Ferry di mana? Matt, Ya, Nyak. panggil aku. Hai, Nyak. Dari sini, Nyonya. Kenapa kalian ada? Jadi dari hilang. Mereka diculik, Nyonya. Papanya sendiri yang menculik. Kira-kira seperempat jam yang lalu tuan dokter menemui saya. Lalu diam-diam mau Meli dan Meli pulang. Gila kamu. Di mana mereka? Ketua pos jalan bilang bahwa dia melihat Mary dan Ferry dibawa oleh seorang laki masuk dalam sebuah mobil. Apa? Kamu polisi lagi. Pasti dari polisi. Cucuku yang malang. Oh, saya sedang membayangkan cukur itu kalau berpisah cukur. Dari polisi? Untuk mamanya Meli, Oh, saya sedang membayangkan mereka menangis karena pisau cukur itu menyentuh leher yang halus. sudahlah, Pak, Bu, Meli dan Ferry sudah di rumahnya sekarang. Mereka diculik oleh polisi sendiri. Rumah macam apa ini? Keterlaluan. Saya tidak bisa melakukan permainan kasar seperti ini. Kenapa kau panik begitu? Seharusnya kita bersyukur. Oh, semua ini cuma main-main. Justru lantaran main-main, saya jadi panik. Lalu, apa kau berapa ini sungguh-sungguh? Apa kau ingin Meli dan Ferry diculik? Bukan begitu maksud saya.
Tapi permainan ini untuk orang dewasa, bukan untuk orang tua semacam kita. Ini permainan pemuda, bukan untuk orang tua yang sudah rapuh jantungnya. Akan saya marahi Vita, akan saya katakan bahwa ia kurang mempertimbangkan efek psikologis dari permainan itu. Apa dia pikir dia mampu mengobati saya kalau saya sakit keras akibat permainan itu? Tingkah, coba. Pak, Bu, saya izin pamit pulang Tapi dulu. minta maaf. Pulanglah dan beritahu kepada suamimu. Esok harus menghadap saya. Pulang dulu, karena saya ibu ya. Iya, Bu. Ya, ada polisinya di depan. Bu, biar saya saja. Saya Risa sebagai Novia. Saya Septi sebagai Meli. Saya Asep sebagai saya Acung sebagai pesuruh.